Alex. Semula, perusahaan pengembangan DH memang merencanakan pembangunan pabrik di tingkat kota dan kabupaten. Namun, perusahaan pengembangan DH tidak puas dengan lahan dalam lingkup yang direncanakan. Mereka diam-diam berkolusi dengan pemerintah kota dan berencana memperluas cakupan pembangunan. Setelah penelitian, di daerah Sango, jika pengembang memberikan kompensasi yang sesuai, penduduk desa tidak akan membuat keributan besar. Perusahaan pengembangan DH memaksa pengembangan, dan departemen pemerintah juga menutup mata terhadapnya. Namun, jika warga dengan tegas tidak setuju dengan pengembangan lahan pertanian, maka perusahaan pengembangan DH tidak bisa memaksakan pembangunan tersebut. Sebagai direktur kantor pembongkaran perusahaan pengembang, Wendy berpikir bahwa dengan sekelompok preman yang dimilikinya, dan orang-orang desa yang penakut, dia hanya perlu memerintahkan bawahannya untuk menakuti mereka yang tidak menurut. Setelahnya semua akan beres. Pengalaman pembongkaran selama bertahun-tahun telah memberinya banyak cara untuk melakukan ini. Tapi siapa sangka, hari ini dia akan bertemu dengan Alex yang sulit dihadapi. Kekuatan orang ini cukup tinggi. Kedua pengemudi yang mengemudikan ekskavator itu juga bawahannya, dan mereka dikalahkan bahkan sebelum mereka bertindak. Dirinya juga dipukuli. Kerugian ini terlalu besar. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Wendy memutar bola matanya. Kemudian dia langsung mengeluarkan ponselnya. Hei, tunggu saja. Aku akan memberitahukannya pada kantor polisi. Tunggu saja untuk masuk penjara. Sebenarnya Wendy memang menelepon polisi, tetapi bukan untuk melaporkan kasus. Wendy juga khawatir polisi yang dikirimkan bukanlah orangnya. Jika masalah ini dibesar-besarkan, tidak akan baik bagi perusahaan pengembang. Telepon itu ditujukan pada saudaranya, Adi Satrio, wakil kapten di kantor polisi setempat. Desa Dante adalah desa yang sangat besar dengan puluhan desa alami di bawahnya. Karena areanya terlalu luas, beban kerja dari belasan petugas polisi full-time di kantor polisi setempat kelebihan beban. Makanya kantor polisi setempat merekrut belasan opas dari masyarakat. Ada 2 petugas opas untuk setiap 4 desa yang bertanggung jawab atas keamanan komprehensif area ini. Adi yang menerima telepon dari Wendy langsung merasa cemas. Kak, apa katamu? Ada seorang penduduk bernama Alex yang mengganggu pembangunan perusahaan pengembangan dan memukuli pengemudi perusahaan pengembangan kalian. Wendy berkata, ya. Anak ini sangat kuat. Dia sama sekali tidak takut pada polisi dan pemerintah. Dia memukul siapapun yang dia mau. Adi marah. Beraninya dia. Tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana. 10 menit kemudian, Adi dan rekannya Bastian mengendarai motor ke kebun buah Nindi. Kedua belah pihak masih saling berhadapan. Dengan adanya keberanian Alex, Nindi juga memiliki kepercayaan diri. Selain itu, penduduk desa lain juga sudah kemari. Karena semua orang tahu, jika kebun buah Nindi digali secara paksa, langkah selanjutnya mungkin adalah pohon buah keluarganya. Tanah tanggung jawab semi-reklamasi ini terkait dengan keuntungan lebih dari belasan penduduk desa Sango. Uang yang diberikan oleh pengembang benar-benar tidak berarti. Setiap orang dipimpin oleh Alex, dan mereka semua maju untuk melindungi keuntungan mereka sendiri. Pohon buah-buahan di sini semua dibudidayakan oleh kami setelah bekerja keras selama beberapa tahun. Kalian langsung menggalinya segera setelah berbuah. Ini jelas tidak boleh. Kepala desa sudah sepakat dengan kalian, tetapi kami tidak.
Kebun ini bukan milik kepala desa. Kami tidak berkeberatan jika kalian mengembangkan kebun milik kepala desa. Namun, jangan harap bisa mengembangkan lahan ini. Penduduk desa sangat emosional. Wendy menutupi wajahnya yang sakit dan menatap Alex penuh kebencian. Berhenti ribut-ribut. Polisi ada di sini. Entah siapa yang berteriak. Penduduk desa langsung terdiam. Melihat Adi dan Bastian datang, Wendy seperti telah melihat penyelamat dan segera berlari ke sana. Adi, Bastian, akhirnya kalian sampai. Adi menatap wajah bengkak Wendy dan bertanya dengan heran, "Kak, ada apa dengan wajahmu?" Wendy menunjuk ke arah Alex dan berkata, "Aku dipukuli oleh anak itu. Kurang ajar." Adi marah dan berjalan menuju Alex. Dia memicingkan mata ke arah Alex. "Namamu Alex?" Alex mengangguk dan berkata, "Ya, aku Alex." "Orang mana?" Alex berkata, "Sango, pohon buahmu." Alex berkata, "Pohon buah-buahan itu milik tetanggaku. Namun, 2 hektar tanah di rumah kaca itu milikku." Adi langsung memelototinya. "Apa kamu kurang kerjaan? Untuk apa membuat keributan jika bukan punyamu? Bahkan beraninya memukuli orang." "Bastian, borgol dia dulu." Bastian mengeluarkan borgol dan hendak menangkap Alex. Nindi ketakutan. "Pak Polisi, kalian jangan salahkan Alex untuk ini. Ini semua salah pihak pengembang yang menggali pohon buah-buahanku tanpa seizinku." Mereka menghentak Alex saat dia ingin menghentikannya. Barulah Alex bertindak. Penduduk desa lainnya berkata, "Ya, ini pembelaan yang sah." Adi meraung, "Apa kalian kebanyakan baca berita? Sah atau tidak akan kami selidiki setelah membawanya ke kantor polisi." Nindi berkata dengan cemas, "Pak Polisi, semuanya dimulai karena aku. Jika kalian ingin menangkap orang, silakan tangkap aku." Erika berkata kepada Nindi, "Kak, jangan khawatir. Alex punya cara untuk menangani mereka." Alex menarik Nindi pergi dan berkata dengan dingin, "Kak Nindi, jangan memohon kepada mereka. Keduanya sama sekali bukan polisi resmi." Nindi bertanya dengan heran, "Apa mereka polisi palsu?" Alex berkata, "Bukan. Mereka hanya opas." Adi memelototi, "Kamu sengaja merendahkanku. Coba katakan lagi jika berani." Alex mencibir dan berkata, "Sebagai petugas opas, setiap kalimatmu penuh dengan kata kasar. Aku benar-benar malas untuk memukulmu." "Bastian, pukul dia," kata Adi sambil menggulung lengan bajunya dan meraih Alex. Alex mendorong tubuh Adi ke depan. Adi yang tidak siap segera jatuh tertelungkup dan jungkir balik. Hal ini menyebabkan para penduduk tertawa terbahak-bahak. "Kurang ajar. Beraninya menyerang polisi." Alex berkata, "Semua orang melihatnya. Kamulah yang jatuh karena mengeluarkan banyak tenaga. Aku tidak melakukan apa-apa." Melihat kekalahan Adi, Bastian sangat marah. Dia memanfaatkan kecerobohan Alex dan menendang bokong Alex dengan kuat dari belakang. Alex terhuyung ke depan dan berteriak, "Lihatlah dengan jelas. Aku tidak melawan balik. Polisi sedang memukuli orang." Setelah Bastian menendangnya, dia menyesal. Tendangan ini seperti menendang lempengan besi. Dia memeluk kakinya yang sakit dan berputar 3 kali. Rasa sakit itu menyebabkan keningnya penuh dengan keringat dingin. Sekarang dia tahu bahwa barusan Alex menggunakan ilmu bela diri tertinggi dan mengembalikan semua kekuatan serangan yang diterima. Untungnya, Bastian hanya memiliki tenaga segini saja. Jika tenaganya lebih kuat lagi,
Tulang-tulang kakinya pasti akan patah. Episode sebelumnya, menindas petani. Episode berikutnya, keributan di kantor polisi.